Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim Mushola Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak, berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri, karena dengan barakah nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanbihul Qaul wal Hadis, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 36, ya, masih membahas fi fadilah at-tasbih, yaitu bab yang ke-22, ya, halaman 36, yaitu baris yang keempat dari babnya itu, ya, ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'alal ardi rajulun ay insanun zakarun aw unsa yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa la haula wa la quwwata illa billahi illa ghufirat dzunubahu walau kanat fil kasrah misla zabadil bahri ay wa huwa ma ya'lu ala wajhihi inda hayyatihi, rawahu Ibnu Amr. Penjelasan hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang membaca tasbih. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun, ya, tidaklah seorang manusia yang berada di atas muka bumi ini, ya, ai insanun, yaitu manusia, zakarun aw unsa, baik dia itu dari jenis laki-laki ataupun jenis perempuan, ya, yaqulu la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar,
wa subhanallahi walhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billahi illa ghufirat dzunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Ya. Jadi apabila ada seorang di atas muka bumi ini, baik laki atau perempuan, ya, dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah walhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi apa? Illa ghufirat dzunubuhu, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, walau kanat, ya, ai fil kasrah, sekalipun dosa yang dia miliki itu sebanyak apa? Misla zabadil bahri, ya, seperti apa? Buih yang ada di lautan. Ya. Jadi betapa mulianya bagi seorang hamba laki atau perempuan artinya yang beriman, ya. Dia ini mengucapkan kalimat tadi itu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, ya, itu semua dosa-dosanya yang banyak tuh, arti dosa yang kecil, ya, itu Allah ampunin meskipun dosa dia itu sebanyak buih yang ada di lautan. Tuh. Ya. Jadi artinya kita ini disuruh, ya, jangan pernah lidah atau mulut kita ini untuk berhenti ngapain? Berzikir. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya, ya, zikir kan dalam Al-Qur'an Allah sudah katakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ya, saat kita menghadapi suatu cobaan atau ujian dalam hidup, ya, itu ada masalah, contohnya kita punya hutang, nggak cukup dengan zikir doang. Ya, zikir di sini artinya kita ingat Allah, artinya apa? Ingat kalau kita masih punya Allah. Ya, kita jangan sampai lupa kepada zat yang memiliki rezeki. Ya, karena hakikat semua yang kita dapat ini dari siapa? Dari Allah. Ya, jadi makna, ya, cukup dengan mengingat Allah hati jadi tenang, jangan diartiin udahlah punya utang sebanyak apa, ada masalah apa, zikir aja banyak, enggak juga. Ya, artinya dengan apa? Usaha. Ya, dia punya utang, punya permasalahan dalam rumah tangga dalam segi ekonomi, ini sudah usaha, kerja. Ya, kerja itu apa? Ya, ikhtiar kita. Ya, nah artinya kita ingat kalau kita bekerja dengan ikhlas, pasti Allah bakal kasih rezeki apa yang kita mau, ya. Jadi maksud ingat Allah itu di situ tuh, ya. Jangan lantas kita sudah zikir aja banyak dah, ya, pasti bakal selesai urusan kita, enggak. Kita harus perlu berusaha tuh, ya. Nah, ini buat orang-orang yang membaca subhanallah walhamdulillah, ya, wala haula wala quwata illa billah, itu dosa-dosa yang begitu banyak tuh diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai Nabi mengibaratkan sekalipun dosa seorang banyaknya seperti banyak apa? Buih, ya, yang ada di mana? Yang ada di lautan. Kan buih banyak banget tuh di lautan tuh. Ya, apalagi saat terjadinya apa? Ombak tuh, ya. Ayy wa huwa ma lu ala wajhihi inda haijanihi, ya, yaitu sesuatu yang nampak, ya, di hadapan dia itu, ya, artinya tumpukan tuh, ya, kalau diibaratkan di sini tuh tumpukan buih-buih yang ada di hadapan dia yang begitu banyak tuh sampai menutupi wajahnya dia, itu tetap Allah bakal ampunin dengan kita membaca tadi apa? La ilaha illallah wallahu akbar, ya, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu satu karunia yang apa? Begitu mulia yang Allah berikan buat siapa? Buat kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahu Ibnu Amr wa fil ahadits
Az-Zakiyah li Sayyidi Al-Bakri an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kufirat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Ya, dalam hadis yang lain yang riwayatnya dari siapa itu? Ibnu Umar. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi tadi? Ma alal ardi ahad. Tidaklah salah seorang di antara kamu yang tinggal di atas muka bumi ini, ya, yaqul la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Apa ganjarannya? Illa kufirat anhu khatayahu, melainkan Allah ampunin segala kesalahan-kesalahannya walau kanat misla zabadil bahri. Ya, meskipun kesalahan yang dia punya itu sebanyak apa? Sebanyak buih yang ada di lautan. Ini sangat-sangat luar biasa. Ya, betapa Allah Subhanahu wa taala ya begitu menyayangi atau mengasihi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kan dalam hadis itu yang sudah kita pelajari dalam kitab Mukhtarul Ahadits, ya, sesungguhnya umat kita ini adalah umat yang selalu mendapatkan apa? Kasih sayang dari Allah. Ya, inna ummatun marhumah. Ada bunyi kita hadis itu kita pelajari ya. Tuh, kenapa? Karena di situ Allah nggak akan pernah mengazab kita selaku umat Nabi Muhammad selama apa? Nabi Muhammad masih berada di sisi mereka. Ya, dan Allah tidak akan mengazab juga umat Nabi Muhammad meskipun umat Nabi Muhammad nabinya udah nggak ada, asalkan mereka mau ngapain? Beristighfar. Ya, mau mengakui segala kesalahan dan dosa. Tuh, dengan apa? Ya, dengan dia banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang dianjurkan kita disuruh baca apa nih? La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nih, ya. Kesalahan kita, dosa kita semua bakal diampunin oleh Allah meskipun sebanyak apa ya? Buih yang ada di lautan. Ya. Hadisun hasanun. Hadis ini merupakan hadis hasan akhrajahu at-Tirmidzi yang dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi wa rawahu al-Hakim, ya, yang riwayatnya dari Hakim wa zada. Ya, ada tambahan subhanallah walhamdulillah, ya, itu subhanallah walhamdulillah. Itu tambahan juga sama apa itu? Segala kesalahannya bakal Allah ampunin juga tuh dengan tambahan subhanallah walhamdulillah. Ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah. Ya, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, ya, sebanyak 100 kali dalam satu hari. Ya, itu ay walau mutafarriqah, sekalipun bacanya itu misah-misah. Arti misah-misah enggak sekaligus 100. Ya, dicicil. Ya, salat subuh baca berapa? Ya, 20. Zuhur 20, asar 20, maghrib 20, isya 20, jadi berapa itu? Cepet, ya kan? Tuh, maka di sini katakan walau apa itu? Mutafarriqatun. Sekalipun bacanya enggak sekaligus atau dicicil bahasa kita itu. Ya, tuh. Nah, apa ganjarannya? Hattat khotayahu. Ya, tuh. Maaf, hattat khotayahu. Diampuni segala apa? Kesalahan-kesalahannya. Ay ghufirat dzunubahu wa in kanat misla zabadil bahri. Ya, dosa-dosanya semua bakal diampunin sekalipun dosanya itu sebanyak apa? Sebanyak buih yang ada di mana? Di lautan. Tuh, ya. Subhanallah. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Ya, ada
Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. An Abi Hurairah qala, ya, an Abi Hurairah qala al-alqami wa subhanallah ma'nahu tanzihullah amma la yaliqu bihi. Ya, kata al-alqami, makna subhanallah itu artinya apa? Tanzihullah amma la yaliqu, ya, membersihkan segala sifat-sifat yang buruk yang tidak pantas atau tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu, ya, Ar-Rahman, ya, Allah itu Maha Pengasih kepada siapa aja, bukan saja kepada manusia, ya, kepada tumbuhan, kepada hewan, sama Allah Maha Rahman kan? Maha Rahman. Ya, selama kita itu yang namanya manusia, Bu, manusia ini kan makhluk yang paling apa ya? Paling sempurna. Ya, kenapa dikatakan manusia paling sempurna? Karena kan kalau kita lihat, ya, makhluk yang paling mulia siapa? Malaikat. Kan kalau mulia malaikat. Ya, so. Kenapa? Karena malaikat itu tidak diberi nafsu. Ya, malaikat itu hanya apa? Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, malaikat itu selalu apa? Melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, ya, dan tidak melanggar apa yang menjadi apa? Larangannya. Pokoknya kalau Allah sudah bilang kerjain, nggak ada istilah tawar-menawar. Ya, karena malaikat itu dia nggak punya apa ya? Nggak punya nafsu. Ya, betul. Ada makhluk yang hanya punya nafsu doang. Siapa itu? Binatang. Ya, binatang itu punya nafsu doang. Akalnya ada nggak? Nggak ada. Makanya kalau ada kucing kawi di depan kita, jangan diomelin, dia nggak punya akal. Ya, dia nggak tahu malu. Ya, karena dia punya apa doang? Nafsu doang. Ada ayam di depan kita lagi makan sarapan, dikawin di depan kita, jangan diomelin. Ya, sambit kayak sepatu, jangan, biarin. Ya, kenapa? Karena tuh ayam nggak punya apa ya? Nggak punya akal, dia hanya punya nafsu. Ya, tuh. Kalau ada orang ngomelin kucing, kambing atau ayam lagi kawin, berarti orangnya itu yang salah akalnya. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya. Nah, ada lagi makhluk yang paling sempurna, siapa? Kita manusia. Ya kan, paling sempurna, punya akal, punya nafsu. Ya, manusia ada gak yang nggak punya nafsu? Nggak ada. Karena manusia ini tidak seperti malaikat. Ya, ya, manusia punya dua-duanya, punya akal, punya nafsu. Ya, malaikat cuma punya apa doang? Akal doang. Ya, nafsunya nggak ada. Binatang punya apa doang? Nafsu doang, akalnya kan kagak tuh. Nah, kalau setan nafsu, dia punya apa tuh? Punya nafsu sama apa tuh? Akal, cuma akalnya error. Ya, tuh, Bu, kita jangan mengira kalau setan itu pernah maksain kita untuk ikutin dia. Ya, setan nggak pernah maksain kita loh. Ya. Makanya setan tuh kalau udah dia berhasil kita jadi teman dia, kita ditinggal. Dia akan terbang cari apa itu? Sasaran baru. Ya, kalau setan pernah bilang apa? Pokoknya lo harus ikutin gue lo. Kalau nggak ikutin gue bunuh. Ada nggak? Nggak. Ya, tuh. Karena dia punya apa dong? Ya, nafsu yang ada itu nafsu ammarah yang ada dalam diri dia. Ya, sehingga tidak ada sekecil apapun kebaikan yang akan timbul dari dirinya dia. Ya, betul. Nah, setan disebut nafsu bukan? Nafsu. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu adalah apabila telah bersatunya antara ruh dengan jasad, namanya nafsu. Ya, karena dalam penciptaan manusia itu, ya, dalam penciptaan manusia, dalam surah Al-Asyams, ibu-ibu bisa lihat. Allah katakan ada dua kelompok yang Allah jadiin manusia ini, makhluk ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya, ada yang fujur, ada yang takwa.
Ya, yang fujur ini berarti ikut siapa ya? Setan. Tuh, yang takwa ikut siapa? Allah. Ya, tuh. Jadi nggak pernah yang namanya setan itu maksain kita. Kayak sering saya bilang, ibu kalau apa-apa yang jelek yang disalahin siapa? Setan. Ini gara-gara setan Ustaz nih. Kalau setan bisa balas langsung dicekek itu Bu. Ya, setan tuh nggak pernah maksain. Setan hanya berjanji bersumpah kepada Allah. Ya, fabi izzatika la ubuyannahum ajmain kata setan. Kata iblis. Ya. Demi zatmu yang maha tinggi wahai Allah. Setan masih muji Allah, berani muji Allah dia. Ya, la ubuyannahum ajmain, akan aku goda semua manusia. Kata setan tuh dendamnya. Ya, tapi Allah bilang illa min ibadikal mukhlasin, kecuali di antara hamba-hambamu ya Allah. Setan bilang itu yang ikhlas. Nah, kalau yang ikhlas itu dilindungi sama Allah, Bu. Ya, Bu, kita itu sebenarnya dilindungi sama Allah. Dari berbagai apa? Godaan, bisikan, rayuan setan. Lindungi kita, Bu. Ya, tapi nafsu kita yang kadang kala apa ya? Mengalahkan perlindungan Allah. Ya, Allah udah kasih, coba faiza apa namanya? Ya, faiza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Kan Allah bilang gitu. Kalau kamu ingin baca Al-Qur'an jangan lupa berlindung dulu sama Allah. Kalau ada kasih jalan enggak? Kasih. Tapi buktinya kita kalau baca Quran bawaannya ngantuk mulu. Ya? Iya, berarti kita yang memang mau ngikutin bisikan setan. Artinya namanya manusia, orang nggak ada yang nggak digoda, nggak ada yang nggak diuji, pasti diuji. Rasa ngantuk, rasa malas itu bukan dari Allah, dari siapa? Setan. Mati kita ditiup, biar tidur loh. Ya kan? Tiup, biar tidur loh. Ya, kaki dibikin pegel, berat melangkah untuk ke majelis taklim. Tuh. Ya kan? Itu. Nah, kalau kita ikutin, kita berarti ikutin ajakan setan. Padahal kata Allah lawan. Ya, kalau kamu lawan pasti kamu bakal menang. Ya, kenapa? Karena di situ berperang antara apa tuh? Ya, antara nafsul ammarah dengan nafsul mutmainnah. Ya, tuh, karena nafsu itulah yang menjadikan manusia itu kadang lebih condong cenderung untuk ikut kepada bisikan, godaan dan rayuan setan. Tuh, ya, jangan salahin Allah, jangan. Allah udah ngasih kamu kalau pengen masuk surga gini. Ya, kamu kalau pengen dapat rezeki yang enggak sangkai-sangkai harus apa? Gini, takwa kata Allah. Kan udah kasih jalan. Ya, takwa maksudnya bukan hanya kita nyembah Allah. Kalau pengen cari rezeki yang benar meskipun dikit tapi halal. Itu namanya orang yang bertakwa. Jangan melihat banyaknya, jangan. Banyak belum tentu berkah. Ya, mendingan banyak berkah daripada dikit enggak berkah. Ya? Iya, udah dikit enggak berkah, mendingan banyak berkah. Kan enak gitu tuh. Ya, Allah kasih jalan nih, gua kasih usaha lo. Lu mau biar kayak lu pengen bisnis apa kayak kata Allah, yang penting jalan gue yang lu tinggalin. Ya, karena lu cuma dua jalan. Parikun fi apa? Yamin wa parikun fi shimal. Kelompok ada yang jalan menuju sebelah kanan, ada yang menuju sebelah kiri. Tinggal lu pilih. Allah juga enggak maksain kita, Bu. Setan juga enggak maksain kita. Ya, nah itu kita yang punya apa deh? Punya akal, punya hati yang apa itu? Yang akan memfilter mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau yang benar itu selaku orang beriman kita bakal ikutin yang benar. Ya, tuh. Nah, itu kok ada orang ustaz katanya dia dapat duit banyak tapi dari korupsi, kok dikasih? Iya. Jangan salahin Allahnya. Allah enggak maksain. Lu dapat duit mau halal mau haram bukan urusan gue. Kenapa? Yang lu dapat akan kembali kepada siapa? Kepada lu juga nantinya. Lu nyolong, dosanya buat siapa? Buat lu. Ya, buat gue kata Allah. Ya kan? Lu dapat yang halal juga, lu enggak perlu. Buat siapa juga itu? Buat lu juga kata Allah. Ya kan? Tuh. Jadi enggak ada istilah Allah itu salah dalam apa? Memberikan keputusan. Yang kadang-kala akal kita ini yang selalu dikedepankan daripada apa? Keyakinan kita kepada Allah.
Ya, sebagai contoh lah, sering saya bilang tuh kita punya anak lagi lucu-lucunya, anak lagi kecil-kecil meninggal dunia. Jadi kan akal akan berkata tuh kan Tuhan lu pinjem ya anak masih lucu-lucunya, kita lagi demen-demennya, tahu dicabut katanya meninggal dunia. Ya kan, padahal kan nggak demikian. Ya, anak kecil yang meninggal dunia itu, ya, ketika dicabut nyawanya, itu malaikat pernah nyuruh nanya kepada siapa tuh? Malaikat yang menjaga di bumi. Wahai malaikat, kata Allah bilang kayak, wahai malaikat, lihat tuh ibunya. Apa yang dia lakukan setelah aku mencabut anak kesayangannya dia? Ya, kata malaikat, lalu gue dengerin dulu Allah. Oh, dibilang alhamdulillah katanya. Ya, alhamdulillah. Ya, masya Allah. Udah, kalau kata Allah ya, malaikat dia lapor ke Allah, dia ngucapin alhamdulillah ya Rabb. Ya, udah kalau gitu bangunin istana di surga namanya Baitul Hamdi. Ya, kalau gitu bangunin satu istana di surga namanya apa? Rumah yang penuh dengan pujian. Kenapa? Bukan saja dia mendapatkan rezeki nikmat dia ngucapin alhamdulillah, tapi ketika dapat cobaan juga dia dapat mengucapkan alhamdulillah karena dia sadar itu adalah apa? Suatu keputusan dari Allah. Ya, belum siap saya Ustaz dengan pipi. Belum siap saya ditinggal sama laki saya. Tapi ini nasihat biar siap. Ya. Itu sebuah yang terbaik dari Allah. Ya. Siap terima. Iya, siap gak siap nanti siapa yang ngasih makan Ustaz ya. Lu nggak yakin kalau Allah masih ada. Innahu hayyun la yamut. Allah itu zat yang selalu hidup, selama hidup dan tidak akan mati. Orang namanya kehidupan itu ada pertemuan, ada perpisahan. Ya, orang kita ada orang pinter, ya, nggak bakal kita dipanggil orang pinter kalau nggak ada orang goblok. Kita nggak mungkin dipanggil orang kaya kalau nggak ada orang miskin. Ya, lah coba Allah ciptain semua makhluk kaya semua, gimana? Ya, nggak ada yang punya usaha di dunia ini. Ya, semua orang pinter semua, orang alim semua, nggak ada majelis taklim. Ya, semua orang apa itu cakep semua, perempuannya cantik semua, laki ganteng semua. Nah, nggak ada yang selingkuh. Lagi sama aja semuanya. Ya, ngapain gue selingkuh? Bini gue sama, dia cakepnya. Yang perempuan bilang ngapain gue selingkuh? Laki dia sama, laki dia gantengnya. Ganteng juga. Itu, ya. Tapi itu semua apa yang Allah ciptakan di dunia ini pasti ada apanya? Hikmahnya. Ya, jangan kita memandang segala sesuatu yang menjadi keputusan Allah dengan akal. Jangan. Akal nomor berapa dulu, keyakinan dulu nih kita kedepankan. Apa? Itu berkaitan dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu. Memang enggak semua yang menjadi takdir Allah itu kita rasain enak. Enggak semua. Ya, karena kita memandangnya secara akal. Ya, tapi kita kalau mandang secara iman, Bu, sekarang ibu-ibu ngaji ya hujan Ustaz termasuk banjiran gimana nih? Pikiran kita kan, coba tadi gua gak ngaji, gua enak mau ngapain di rumah tuh, ya kan? So, kalau kita ngomong gitu, tapi setan udah kalah di situ, ya, karena kita seberat apapun kaki akan melangkah kita lawan, sampai juga ke majelis taklim, ya, yang namanya orang Bu. Ketika berat melangkah bukan masalah dekat sama jauh. Ya, meskipun dempet sama musola, sama masjid itu, kalau memang dia nggak ada niat untuk melakukan kebaikan nggak bakal. Kenapa? Karena memang dia udah apa? Ya, kepatri otaknya ini akan selalu ikut kepada bisikan siapa? Setan. Ya, kalau dia yakin, Allah, ngapain gue di rumah siang-siang ini meskipun hujan paling gue laki gue makan singkong, kopi pahit lagi. Ya. Juga bisa nanti pulang ngaji, dah mendingan gue ngaji dulu dah. Itu akal sehat, iman kuat. Ya, jangan iman kuat, akal kurang sehat juga, jangan juga. Ya, harus dua-duanya benar. Ya, keyakinan harus berbuat dengan apa? Akal. Yaitu akal juga harus berbuat dengan iman juga. Ya, itu baru apa ya? Baru benar. Ya, nah, banyak jalan-jalan seperti itu Bu. Memang apa yang menjadi keputusan Allah itu tidak selamanya ditanggapi dengan
hati yang ikhlas. Ya, emang berat namanya cobaan itu, ujian itu nggak ada yang enak. Jadi ya, orang ujian belajar nggak belajar, ujian belum tentu dia bisa jawab semuanya, ya kan? Orang pengen ujian nih, udah belajar dan ngapalin, ya, jadi dari halaman per halaman, begitu ujian keluar tahu-tahu nggak keluar dari buku yang dia pelajari. Namanya ujian, ya. Nah kalau ujian dia tahu semua, bukan ujian namanya, ya kan? Nah iya ujiannya, gampang ujiannya, merem. Ya, itu. Jadi kayak contoh orang dulu saya belajar di Al-Azhar, Bu. Ya, udah belajar mati-matian jungkir balik kepala jadi kaki jadi kepala itu. Itu udah apalin textbook gitu. Ya, begitu keluar sama yang saya bilang tadi. Ya, enggak ada yang saya baca, yang enggak hafal gimana nih? Lain. Kita mau nyalain dosen. Jangan, ya. Pinteran mana kita sama dia? Ya, ternyata bukan dosennya yang salah, kita yang salah, saya yang salah. Waktu dikasih tahdid, tadi contohnya apa? Batasan yang bakal diuji. Kalian, kata teman saya, jangan mengandalkan buku. Saya akan mengeluarkan soal berdasarkan dari imajinasi Anda. Nah, saya yang salah berarti itu. Tadi kita nyalain dong. Dosen gimana sih? Gue udah hafalin dari halaman per halaman kok nggak ada yang keluar. Ente nggak datang waktu itu katanya. Kok nggak kasih tahu? Ente nanya nggak? Salah lagi saya. Ya, berarti kita lihat dulu siapa tuh penyebabnya. Ya kadang dari siapa? Diri kita sendiri. Ya, bukan ujian yang nggak bisa. Kadang ada yang seperti itu juga, Bu. Ya, emang benar suruh ada. Ya, tapi dosen kan namanya orang kuliah itu harus apa? Membuka wawasan para mahasiswa. Biar itu apa? Bisa mengeluarkan apa tuh imajinasinya deh. Ya, itu takbir dalam apa? Menjawab soal-soal ujian. Ya, itu. Baik. An Abi Hurairah qala aqlami itu udah tadi ya. An Abi Hurairah qala aqlami subhanallah maknahu tanzihullah ya. Jadi makna subhanallah itu adalah pensucian terhadap Allah amma lalik ya, dari sesuatu yang tidak layak atau tidak pantas. Ya. Min kulli na'tin, dari segala sifat-sifat yang ada tuh. Ya, wa huwa mudhafun limaf'ul mansub ya. Ai sabbahatillahu tasbihan. Itu jadi bentuknya adalah suatu mudhaf yang merupakan sebagai maf'ul mansub ya. Wa huwa waqi'ul masdar. Ini bahasa masalah namanya berat itu. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah nisful mizan. Ya, kata Nabi, kalimat subhanallah itu akan memenuhi separuh dari timbangan. Oh, ya, kita ini semua bakal diapain? Ditimbang. Bukan timbang berat badan kita, bukan. Terberat badan lagi ditimbang yang untung. Ya. Yang ditimbang adalah apa ya? Amal kita, perbuatan kita itu ya. Nah, sebelum Allah nimbang amal kita itu, kalau kita sudah membaca subhanallah, timbangan kebaikan itu separuhnya sudah dipenuhi sama kalimat ini. Ya, nisful mizan kata Nabi. Ya, enak kata Bu? Enak. Ya, cuma bukan sekedar kita baca subhanallah, bukan. Artinya bacaan subhanallah yang memang benar-benar diapain? Dihayatin ya, maknanya subhanallah artinya subhana, maha suci Allah. Allah itu benar-benar suci. Suci dari apa? Dari segala hal. Ya, Allah suci dari sifat bohong, Allah suci dari sifat nimbul, Allah suci dari sifat apa tuh? Dusta. Tuh, enggak akan ada pada Allah tuh. Ya, jadi Allah itu benar-benar suci. Ya, kalau benar itu dilakukan, maka itu akan apa? Memenuhi separuh dari timbangan yang Allah akan timbang amal kita. Ya, betul. Ai qaulul abdi subhanallah, yaitu ucapan seorang hamba dengan membaca subhanallah yamla'u sawabahuma. Ya, sawabuha itu akan memenuhi timbangan pahalanya. Ya tuh, kamata al-mizan, salah satu timbangan apa itu yang akan digunakan untuk menimbang amal kita.
Ibu, ibarat kata ini kan ada baskom nih, ya, yang kita pakai buat timbang apaan? Timbang daging. Jadi setengah baskom itu dari ilmunya apaan? Amin bacaan subhanallah kita tadi itu, ya. Berarti tinggal separuh nih baskom yang kosong ini, yang separuhnya udah penuh ya, insya Allah saya aman dah. Ya, kalau yang separuhnya memang udah dipenuhi dengan kalimat apa? Subhanallah, ya betul. Walhamdulillahi mil'ul mizan, ya, dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan Allah. Ya, nggak perlu timbang lagi dah amal kita dah. Ya, dengan bacaan subhanallah walhamdulillah itu udah ngapain? Udah akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Ya, kayak kata Nabi kalimatani khafifatani. Ya, ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan, ya, tapi akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Gampang nggak bacanya? Yang susah ngapainnya? Amalinnya. Ya. Kenapa kita susah bu? Amalin yang gampang padahal? Karena kita mikirin dunia. Ya, dunia tanggal berapa sekarang? 12, masih 17 hari lagi gue belum masih duit gimana ini nanya? Ya, duitnya tiris, tinggal selembar warna hijau lagi. Ya, hijau 20.000 kan? Pikirin, tenang aja bu. Ya, tenang. Yang ngasih rezeki bukan laki kita, bukan anak kita, bukan. Siapa yang ngasih? Allah. Maksudnya apa? Kita nggak tahu, mungkin laki kita nggak ngasih, terlambat ada orang datang ngutak-ngutakin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada sedikit hadiah dari saya bawain 10 juta. Ambil nggak? Tak diduga, ya. Kenapa? Karena kita yakin rezeki dari siapa? Dari Allah. Orang-orang manusia hanya merupakan apa? Perantara. Ya, perantara. Tuh. Ya, untuk menghaji tahun depan insya Allah. Nung ente nggak usah lunasin dah, aneh lunasin dah, tenang aja. Ente tinggal pasang badan aja, duduk manis. Tuh, dari siapa tuh? Oh, kita dari siapa? Allah yang gerakin hati orang itu. Ya, jadi nanti kalau Allah takdirkan semua jamaah musola ini berangkat umroh bareng. Ini satu pesawat ya kan? Duduknya nggak misah-misah. Ya, ya, satu blok saya sewain itu buat apa tuh? Buat orang musola Ayubi aja tuh. Wow. Oh, kalau Allah buktiin kayak gitu, saya yakin musola Ayubi penuh orang lagi. Ngaji sini tuh berapa umroh doa ini katanya subhanallah ya. Allah nggak kayak gitu caranya, nggak mau. Ya, kalau Allah punya cara kayak gitu, Allah bakal bilang surga gue murah banget. Ya, tuh cara Allah itu pasti lebih apa? Lebih dahsyat dari cara manusia. Tuh, ya, kita ngaji bu. Ada orang ngaji tujuannya dia merasa oh kalau ngaji di sini bangga, enak gurunya terkenal, kan begitu? Masuk TV, ya, masuk ke radio terkenal di mana-mana. Tujuannya aja udah salah. Ya, kita ngaji ke sana itu untuk ngapain? Cari ridho Allah. Kira-kira Allah ridho kan kalau gue ngaji di sini, ya. Kalau kita cari yang kayak gituan, percuma kok. Sang sayang kita datang, ya. Kita cari apa sih di dunia ini? Ridho Allah, nggak ada yang lain, ya. Kita aja masuk surga bukan karena amal kita loh, ya. Karena apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah berarti ridhonya Allah, ya. Kita nggak bisa, jangan kita makanya jangan merasa sombong kalau kita udah ngaji di mana aja ngaji semua guru. Ya, gua kalau ngaji guru gue yang terkenal, yang hebat-hebat, yang jamaahnya ribuan kalau ngaji. Ya, kita tanya, kira-kira Allah ridho gak nih kalau saya ngaji tujuan saya kayak gini? Tanya kita tuh, pernah kita kayak gitu? Nggak pernah. Ya, tuh orang kan pengen apa-apa, pengen apanya tuh? Tenarnya. Ya, pengen nyohornya, gitu, ya. Makanya kan Adi Hidayat bilang katanya kalau orang ngaji sama saya, ya, tidak menyebabkan dia lebih dekat kepada Allah, mendingan berhenti ngaji sama saya.
Kenapa? Percuma saya nggak berhasil berarti. Saya ngajar ini kayak tadi itu tujuannya biar ibu-ibu yang ngaji sama saya lebih dekat lagi sama Allah, lebih dekat lagi ketimbang lebih dekat sama lakinya katanya. Ya, sama lakinya biasa aja, tapi sama Allah dekat banget. Ibu, suami nggak bakal cemburu kalau kita apa? Manjaan sama Allah. Cemburu nggak? Sama Kang Ojek baru laki kita cemburu. Ya, malam-malam ya Allah, yang aku cintai ya Allah. Lakinya mau Allah cinta-cinta sebenarnya. Laki-lakinya gini. Ya, miring lakinya tuh. Iyalah. Ya, kita mau seberat kata selendotan kayak manja-manjaan sama Allah boleh nggak? Boleh. Ya, itu. Ya, jadi kita karena kita memang cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, mencintai lebih apa? Ya, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Lebih cinta kita kepada Allah ketimbang diri kita sendiri. Apalagi hati kita doang, kan begitu. Ya, diri kita aja kita harus apa? Cintai, dan kecintaan diri kita kepada diri kita tuh ya tuh jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dua amalan bacaan itu subhanallah walhamdulillah telah memenuhi beratnya timbangan kita. Ya, betul. Wallahu akbar. Ya, dan kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ardh. Kalimat Allahu akbar itu akan memenuhi apa tuh? Langit dan bumi. Subhanallah. Berapa luasnya langit itu? Berapa luasnya bumi? Ya, langit ini aja ada berapa lantai? 7 lantai. Bumi ada berapa lantai? 7 lantai. Ya, sab'ati baqah itu kan Allah jadikan langit 7 lapis tuh. Dan jarak antara satu langit dengan langit yang kedua itu bukan ratusan kilometer, ribuan, jutaan. Ya, tuh. Tapi kita pernah melihat. Ini yang kita lihat adalah baru langit yang pertama, ada Bu. Pernah gak kita sampai ke langit? Ke bulan? Belum juga. Orang yang pernah kita belum yang bilang udah. Ya, tuh. Itu berarti apa? Ya manusia itu sangat-sangat apa? Rendah di mata Allah. Nggak ada apa-apanya. Ya, baru tinggal ibarat kata Bu. Ya, kita kontrak ini di kontrakan yang rombeng. Ibarat kata maaf nih ya. Kontrakan rombeng, apanya kita mau sombongin juga. Kita kontrak di kontrakan yang rombeng, nggak ada isinya, nggak ada apa-apanya. Sementara kontrakan yang mahal itu masih ada lantai 2, 3, 4, 5 sampai 7 paling tinggi itu. Kita kan nggak pernah tinggal di langit 7, pernah nggak? Nggak pernah. Itu tempat para malaikat. Ya, tempatnya Allah itu sesuatu yang paling tinggi pokoknya, nggak ada yang lebih tinggi itu. Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi bacaan alhamdulillah itu akan memenuhi langit dan bumi. Betapa itu berarti manusia ini benar meyakini alhamdulillah pujian hanya pantas dan layak punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Ai law qira sawabu dzalik ya jisman la amla. Ya, seandainya mampu untuk memenuhi ya besarnya pahala yang demikian itu ya jisman lamalah ya itu pasti akan terpenuhi ya dengan bacaan Allahu akbar tadi ya betul. Wala ilaha illallah dunaha satrun wala hijab ya kalimat la ilaha illallah wala ilaha illallah laisa dunaha satrun tidak ada penghalang baginya wala hijab dan juga tidak ada tirai yang menghalangi itu ya jam'un bainahuma litakiri aiba tasmulu bila mani artinya apa bacaan yang kita baca tuh tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar langsung menembus ke atas langit yang paling tinggi tuh enggak ada satar enggak ada hijab ya berarti itu Allah dengar ya Allah alhamdulillah ibu-ibu Al-Ayyubi masih ingat masih yakin dengan apa yang aku ciptakan ini ya dengan mengatakan subhanallah maha suci Allah berarti dia telah mensucikan aku
walhamdulillah berarti dia telah memuji aku, wala ilaha illallah dan dia telah menyaksikan tidak ada Tuhan selain aku, wallahu akbar dan telah menyaksikan tidak ada yang berdosa selain aku. Tuh bangga Allah tuh kalau dipuji kayak gitu ya, dan Allah pun akan memberikan pahala yang apa itu? Yang lebih besar dari apa yang kita lakukan. So, ya. Baik. Hatta takhlisa ila rabbiha azza wa jalla. Ya, sampai ya benar-benar apa? Ya, ikhlas sampai kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak ada yang ngalangin tuh udah langsung tuh. Ibarat kita doa orang yang mazlum, yang terzalimi, itu kan enggak ada satu penghalang satupun yang akan bisa menghalangi doa jadi untuk ditolak. Jadi langsung tuh ya doaul mazlum mustajabun kata Nabi kan. Ya, doanya orang yang terzalimi itu mustajab ya. Baik. Ai tasilu ilaihi bila haikun wala hajibun, sampai kepadanya tanpa adanya penghalang, tanpa adanya hijab, wa huwa kinayatun an sur'ati qubuliha. Nah, ini adalah suatu kinayah bahwasanya apa? Sangat cepatnya diterima wa kasrati sawabuha dan begitu besarnya apa ya? Balasan ataupun pahala yang Allah akan berikan. Ya. Nah, kalau bisa jangan tinggalin dan baca dah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali setiap hari Bu. Ya, itu insyaallah tuh kalau kita baca segala urusan kita Allah kasih gampang lah. Ya, tuh apalagi ibu-ibu ngamalin nih, ya setiap habis orang sholat Jumat baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Baca tubuh, insya Allah ibu akan terlindungi dari segala macam bala, ya bala segala dalam bentuk kejahatan manusia, jin, bala dari hidup yang susah, rezeki yang susah tuh, ya kalau kita amalin ibu baca 7, Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7 kali baca, ya tuh selesai orang sholat Jumat, ya cuma kalau ibu berarti habis sholat zuhur bacanya, ya itu habis salam tuh ibu jangan baca yang lain dulu, ya dan posisi duduk juga jangan rubah-rubah, ya begitu kan ibu salam gini, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah jangan rubah dulu baca keluar juga pada jangan, tetap seperti kondisi ini, jangan ada yang bergerak, hatta posisi ini aja nih, ya lipatan jari kita jangan kita berubah, tetap pokoknya seperti kita lagi duduk iftirosh, ya tuh jangan berubah, kira tetap ya Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Ikhlas Al-Falaq 7, An-Nas 7. Setelah itu baru dah mau berubah apa-apa, mau zikir yang lain baru baca. Ya, apa-apa ya, berubah duduk, mau bersilang, mau telentang, mau sambil bobo zikir nggak apa-apa. Baik, yang penting waktu baca yang tadi itu 777 jangan berubah posisi. Ya, tuh. Pokoknya begitu salam langsung dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Ya, Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Hafal kan surah-surah itu? Di luar kepala kan? Iya. Bisa enggak hafal. Artinya enggak melihat Quran lagi, ya kan? Hafal itu insyaallah hafalan udah menjadi darah daging gitu. Ya, hafalan kalau udah jadi darah daging enak, bangun tidur suruh baca juga bisa. Dong baca dong Al-Ikhlas. Udah hafal dia. Udah menjadi darah daging misalnya. Ya, gitu ya. Rawahus Sahzi an Ibnu Amr Ibnu As wa rawahu aidan Ibnu Asakir an Abu Hurairah bi isnadin dhaifin wallahu a'lam. Ya, ibu saya kira cakap di dulu, nanti akan kita lanjutkan ya pada pertemuan kita yang akan datang, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca tentang keutamaan orang-orang baca tasbih ini menjadi penyemangat ataupun motivasi kita untuk selalu apa? Mengucapkan tasbih di waktu pagi, di waktu sore, di waktu malam. Ya, kalau ibu pengen amat baca dah tuh azkarus sabah wa azkarul masa, baca itu semuanya ada. Ya, gitu. Apalagi bisa ditambah dengan baca apa namanya tuh? Ya,
Ratibul Haddad boleh kita baca setiap hari habis maghrib boleh kita bacanya. Jangan tinggal itu insyaallah lah. Ratib Haddad boleh, ratib As-Sakran boleh, tinggal pilih salah satu itu. Ya, karena itu untuk benteng kita Bu di zaman sekarang itu yang tepat lah. Kita jadiin benteng itu Bu, jangan duit orang kaya kita nggak punya duit Bu. Ya, kita dengan apa? Zikir aja udah. Insyaallah Allah akan lindungi dari segalanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.